Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema rezeki itu tidak akan tertukar. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah rezeki sudah tertakar tidak akan tertukar. Sebetulnya tentang keyakinan rezeki sudah tertakar tidak akan tertukar ini sudah diyakini nenek moyang kita, walaupun tanpa ayat Quran, tanpa hadis Nabi. Mana contoh pepatahnya? Rezeki musang tidak akan dimakan harimau. Tentu saja harimau lebih besar, lebih gagah, cengkramannya lebih kuat, taringnya lebih panjang. Secara logika akal, rezeki musang itu sudah habis dimakan harimau. Tapi apa yang terjadi? Rezeki musang tidak akan diambil harimau. Kalaulah rezeki musang itu dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Tapi buktinya hari ini musang masih tetap ada berkeliaran. Dan masih ada ayam yang dimakan musang. Artinya rezekinya sudah ada masing-masing. Rezeki musang ada, rezeki harimau ada. Rezeki musang tak mungkin dimakan oleh harimau. Maka ketika Islam datang, dia mempertegas, memperkuat keyakinan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi. Segala yang melata berjalan di atas muka bumi ini, illa 'alallah rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Dalam ayat lain dikatakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, tulisan takdir di Lauhil Mahfuz sudah ditetapkan rezeki kamu. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu tidak akan mungkin tertukar. Tidak ada rezeki yang tertukar. Karena semua ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan kadarnya. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang rezekinya, sesungguhnya dia yang salah itu bukan masalah akhlaknya, tapi masalah akidah. Karena masalah rezeki ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir rezeki 50,000 sanah. 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, nun wal qalami, demi qalam pena, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Allah bersumpah demi apa yang dituliskan oleh pena. Itu menunjukkan sesuatu yang amat sangat penting. Karena kita biasanya bersumpah kalau sesuatu itu penting. Kamu akan datang besok, saya akan datang. Betul, kamu akan datang besok. Wallahi, demi Allah saya akan datang. Allah bersumpah wal qalami, demi pena. Apa setelah itu? Wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Jadi kalau ada orang yang meragukan tentang rezekinya, berarti dia meragukan tentang Allah, meragukan tentang sumpah Allah, meragukan tentang janji Allah. Padahal tiap hari dia berkata, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Antum minabillah, beriman kepada Allah. Antum minabillah wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa bil qadari, takdirnya, ketetapannya, khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir tidak baik. Dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi, segala makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi, illa 'alallah rizquha. Allah menjamin rezekinya. Makna kata dabbah, segala makhluk yang melata, yang berjalan, yang bergerak di atas muka bumi. Suatu ketika ada salah seorang wali Allah. Dia duduk saja berpangku tangan. Kemudian datang satu wali lagi sama wali Allah. Kenapa kamu duduk berpangku tangan? Tidak berusaha mencari rezeki? Dibacakannya ayat ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezeki. Dan kalau sudah dijamin Allah, pasti rezeki itu akan datang sendiri. Kalau kamu tidak percaya, coba tengok di atas pohon kurma itu. Ada seekor burung yang sayapnya patah. Betul, di atas pohon kurma itu ada seekor burung yang sayapnya patah. Tak pernah terbang karena sayapnya tidak ada. Lalu apa yang terjadi? Datang burung lain. Ada yang membawakan cacing, ada yang membawakan anak ikan. Coba tengok, kalau memang sudah rezeki, dia akan datang ke sayap, dia akan datang ke sarang walaupun sayap patah. Dijawab oleh wali yang datang. Apa kata beliau? Memang betul, rezeki itu sudah dijamin Allah. Tapi sunnah mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Burung yang datang dengan terbang sayapnya, membawa anak ikan, membawa cacing, memberikan burung yang patah sayapnya, mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia yang datang membawakan makanan daripada yang menunggu makanan. Karena dalam Islam diajarkan al-yadul ulya, tangan di atas yang memberi, khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Antada'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anakmu, keluargamu dalam keadaan kaya, mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik, min antada'akum 'alatan, daripada kau biarkan mereka miskin, meminta-minta, yatakaffafuna 'alan nas, mengemis, meminta kepada orang, berharap kepada manusia. Maka dalam Islam diajarkan tidak boleh berharap kepada manusia. Jadi kalau ada di antara kita yang pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang untuk menjadi rezeki, bukan berarti dia ragu tentang rezeki Allah.
tapi dia ingin menjadi burung yang memberikan anak ikan, terbang. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr. Kamu akan diberikan rezeki seperti seekor burung, taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Terbang dalam keadaan perut kosong. Tidak ada burung yang sarjana S1, S2, S3, tidak ada burung yang mencari makan dengan laptop, dengan handphone, tidak ada burung yang punya pekerjaan. Dia terbang dalam keadaan perut kosong hanya dengan membawa cekernya dan membawa paruhnya. Setelah itu dia pun pergi ke hutan, ke laut, mengangkap ikan. Dia berada di atas awan dengan sayapnya. Rezekinya ada di dalam ikan yang ada di dalam air. Dua tempat yang berbeda. Yang satu di atas awan di udara, yang satu di dalam air. Tapi dia menggunakan itu sehingga dia dapat. Setelah dapat dia pun membawa ke tempat yang lain. Ada yang diberikan kepada anaknya, ada yang diberikan kepada burung yang tidak bisa terbang, ada yang diberikan setelah dia makan cabik-cabik, kepalanya dia tinggalkan, daging tulangnya dia tinggalkan, dimakan oleh serangga, sehingga dia berbagi kepada makhluk yang lain. Ini orang yang menggunakan potensi dirinya jauh lebih mulia daripada manusia yang berpangku tangan, tidak mau berusaha. Tapi setelah kita berusaha optimal, kita yang mengambil bambunya, kita yang memasang tali kail mata pancingnya, kita yang meletakkan mengikat pancingnya, kita yang meletakkan cacing umpannya, anak kataknya, kita meletakkannya di tepi danau, di tepi sungai. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setelah kita usaha, kita letakkan, kita pun berdoa, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan aku rezeki yang halal dan barakah. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat, berarti itulah takdir baik kita. Kalau tidak dapat, berarti Allah ada rencana lain yang lebih baik untuk kita. Ternyata 5 mata kail pancing yang dipasang. Pasang satu mata kail pancing, hilang cacingnya. Pasang satu lagi, hilang benangnya. Lihat satu lagi, hilang umpannya. Yang 2 lagi, hilang sama-sama gagang pancingnya, hilang sama bambunya hilang. Ternyata Allah punya rencana yang lebih baik. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan 2 dasar. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Kita tidak memaksa Allah untuk ikut. Kita dari rumah berkeinginan untuk dapat ikan besar. Ikan baung yang besar. Segini panjangnya. Lalu kita paksa Allah untuk ikut kemauan kita. Setelah sampai di situ ternyata tidak dapat, lalu kita marah-marah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Usaha sudah, ikhtiar sudah, berdoa sudah, tawakal sudah, husnuzon kepada Allah. Dapat, berarti ini yang terbaik. Tidak dapat, berarti Allah punya rencana lain. Pulang ke rumah. Sampai di rumah, ternyata ada orang yang mengantarkan, baru saja pulang, orang baru mengantarkan gulai ikan 1 mangkok. Ternyata rencana Allah kita tidak dapat ikan mentah, kita dapat ikan matang. Kan tidak selamanya begitu Pak Ustadz. Itulah makna sabar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami uji kami dengan rasa takut, rasa cemas, tidak makan, tidak dapat rezeki. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal anfus, mati, sakit, menderita. Wasamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kemarau berkepanjangan, hujan tidak turun. Wabashshirus shabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan Allah balasan bighairi hisab, unlimited, tak dapat dihitung dengan apapun. Kalau kita dapat ikan, Allah ingin menguji kita, syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tidak dapat ikan, Allah mau menguji kita dengan sabar. Kalau kamu sabar, maka balasannya bighairi hisab. Dua-duanya ujian. Kalau dapat ikan, ujian kesabaran, ujian syukur. Kalau tidak dapat ikan, ujian sabar. Banyak orang salah paham. Kalau dapat ikan, alhamdulillah dapat nikmat. Kalau tidak dapat, oh Allah sedang melaknat saya. Kalla. Cara berpikirnya tidak begitu. Amal insanu, ada manusia ini, kalau diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah, apa kata dia? Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Tapi ketika qudira alaihi rizquhu, kita rezekinya disempitkan, apa kata dia? Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan aku. Dapat ikan, oh Allah sedang memuliakan aku. Tidak dapat ikan, Allah sedang menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Mindsetnya salah. Ketika dapat ikan, berarti Allah menyuruh bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, berbagi kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga, keluarga. Kalau berlebih, kalau tidak untuk keluarga. Kalau tidak dapat, Allah menyuruh kita bersabar. Ajaban bi amril mu'min. Orang beriman itu ajib, menakjubkan. In asabathu sarra, kalau dia diberikan kelapangan, dapat ikan, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, baik baginya. In asabathu dharra, kalau diuji dengan kesakitan, diuji dengan kekurangan, kerugian, kebangkrutan, sabar, dia bersabar. Karena khairan lahu. Intinya Allah suruh kita 3. Pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal, serahkan pada Allah SWT. Yang jadi masalah itu, belum apa-apa sudah tawakal duluan. Ketika ditanya, gimana? Saya serahkan saja kepada Allah. Ini salah. Ini logikanya sungsang. Usaha dulu. Setelah usaha berdoa. Setelah berdoa baru bertawakal.
Dia tidak tawakal dulu. Ini bukan ajaran Islam. Datang orang menjumpai Nabi SAW. Aqilu hawa tawakal, am utliqu hawa tawakal. Ini ontaku ini ya Rasulullah, ku tambatkan dulu, ku ikat. Setelah ku ikat baru aku masuk masjid bertawakal, atau aku lepaskan saja. Sebetulnya itu logika sederhana, anak-anak kecil pun bisa menjawab. Tapi dia ingin menguji bagaimana ajaran Islam. Kata Nabi, iqilha, tambatkan dulu. Setelah kau tambatkan, kau ikatkan, tawakal. Setelah itu barulah kau bertawakal. Tambatkan dulu, ikatkan dulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami hakikat rezeki ini kalau kita tidak pahami dengan baik dan sempurna, kita bisa menjadi orang yang kufur. Awal-awalnya kufur nikmat, lama-lama menjadi kufur jahid, menjadi ingkar, menjadi tidak percaya Allah, menjadi ateis, na'udzubillah. Jadi kita pahami bahwa rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah ada takarannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.